Nah, tetapi dalam konteks Barat itu demokrasi liberal itu dikritik terlalu sudah terlalu mapan atau terlalu menjadi rutin dan kehilangan elan revolusionernya. Seperti tadi saya menyebut Tocqueville bilang bahwa demokrasi itu punya watak revolusioner, yaitu menghilangkan hierarki. Jadi demokrasi itu dasarnya adalah equality, kesetaraan, hierarki hilang. Tetapi dalam perkembangannya, ini saya mengutip salah seorang pengkritik terhadap demokrasi dari tradisi non Marxis, tetapi dengan gaya bahasa yang agak kelihatan Marxis, yaitu Macpherson, seorang intelektual asal Inggris. Dia bilang bahwa demokrasi liberal itu mengalami distorsi karena yang tadinya revolusioner itu kemudian bertaut erat dengan apa yang dia sebut sebagai possessive individualism. Jadi bagi dia liberalisme itu tidak identik, tidak meniscayakan laissez-faire, tetapi dalam sejarahnya liberalisme itu terkait secara inherent dengan laissez-faire, dan menurut dia itu yang menyebabkan watak revolusioner dari demokrasi, yaitu kesetaraan yang diuniversalkan, itu mengalami distorsi karena laissez-faire mengandekan hierarki baru gitu loh. Jadi Macpherson ini sebenarnya pengen supaya demokrasi liberal itu kembali ke hitoh, kembali ke akarnya, yaitu mengalami punya watak revolusioner tadi. Nah, sebenarnya yang itu kritik yang lebih berhenti dulu atau enggak ini? Kritik yang lebih lebih tajam terhadap demokrasi liberal itu datang dari pemikir kiri yang saya kira cukup, mungkin Bung Rocky bisa menjelaskan lebih detail tentang, karena beliau lebih tahu dibanding saya. Mouffe dan Laclau itu kira-kira sebenarnya Chantal Mouffe dan Laclau ini, Chantal Mouffe ini intelektual Inggris, Laclau ini Argentina saya kira, filosof Argentina yang lahir sebelum Messi saya kira. Dua orang ini memformulasikan kritik terhadap demokrasi liberal karena menurut dua orang, terutama Mouffe, itu demokrasi liberal itu mengalami apa yang dia sebut sebagai paradoks. Karena di satu sisi demokrasi itu mengandaikan kedaulatan rakyat, tapi di sisi lain liberalisme yang mengandalkan kebebasan berekspresi, kemudian deliberasi dan seterusnya, itu ujung-ujungnya itu terlalu menekankan apa yang mereka sebut sebagai konsensus. Nah, konsensus yang lahir dari demokrasi liberal itu menurut Chantal Mouffe itu menghilangkan aspek yang paling dasar dari demokrasi itu sendiri. Kalau Macpherson tadi menyebut soal equality, kalau Chantal Mouffe menyebut soal hilangnya the political. Tadi Rofi sudah bicara mengenai bagaimana pemikir kiri ini mengadopsi pemikir kanan. Kanan di sini pengertiannya lebih dekat ke, bukan kanan FPI ya, bukan kanan Islam maksud saya, tapi lebih ke fasis, fasisme. Saya mau nyebut prahara lupa. Fasisme. Nah, yang menarik bahwa menurut mereka demokrasi itu, waktunya udah mau habis ya. Demokrasi itu kehilangan watak the political karena demokrasi terlalu menekankan konsensus dan kemudian mengabaikan watak dari politik, yaitu pertentangan antara teman dan musuh yang disebut oleh oleh Smith tadi. Ini terlalu teoritis. Saya sebenarnya menulis juga tentang Smith secara selintas dalam artikel lama saya itu.
Nah, yang menarik dari kritik kiri di sini pengertiannya bukan hanya Marxis. Saya kira Chantal Mouffe dan Laclau ini pemikir yang tradisinya Marxis, tetapi dia pengen melampaui Marxisme. Jadi kira-kira Marxis plus lah. Jadi bagi mereka dua orang ini, demokrasi diradikalkan itu pengertiannya adalah demokrasi yang mengapresiasi watak revolusioner dari liberalisme, yaitu tadi dari demokrasi liberal, yaitu soal tadi penyetaraan. Tetapi pada saat yang sama juga mengapresiasi khazanah sosialisme. Bedanya adalah bagi kaum kiri ala Chantal Mouffe dan Laclau, yang menjadi agen revolusioner itu bukan lagi atau bukan hanya kaum proletar, tetapi mereka yang termarginalkan. Jadi gay, feminis, kemudian gay, perempuan, terus siapa lagi ya, the subaltern. Jadi isunya bukan lagi soal ekonomi, tetapi soal identitas. Jadi ini memperluas agen revolusi menjadi kelompok yang memperjuangkan kesetaraan. Kira-kira begitu. Jadi tuntutan dari Chantal Mouffe dan Laclau kalau bisa disederhanakan adalah bahwa kesetaraan itu bukan hanya menjadi kebebasan, kemampuan untuk mengembangkan diri itu bukan hanya menjadi monopoli kaum borjuis, tetapi menjadi hak semua orang. Kalau diekstrimkan kira-kira begini, kalau sosialisme, liberalisme itu dasarnya adalah property right, hak milik. Tapi hak milik itu dalam prakteknya, dalam sistem kapitalis, menurut para pengkritik ini, itu terlalu dimonopoli oleh kaum borjuis. Nah, sosialisme itu sebenarnya pengen menguniversalkan kebebasan tadi, hak milik itu menjadi semua. Jadi kira-kira sosialisme adalah liberalisme yang diuniversalkan. Jadi universalisasi hak untuk mengembangkan diri, kira-kira gitu. Hak untuk mengembangkan diri yang selama ini tadinya hanya dimonopoli oleh kaum borjuis karena mereka yang mempunyai property right, sekarang menjadi milik semua. Nah, tetapi bukan hanya itu, sebenarnya isu utamanya adalah soal bahwa semua punya hak yang setara gitu. Jadi ini soal kira-kira mungkin mencoba untuk bagaimana liberty itu bisa dinikmati secara setara. Itu kritik yang saya simplifikasi dari Chantal Mouffe dan Laclau. Nah, yang menarik sebenarnya adalah bahwa karena Chantal Mouffe dan Laclau ini mengadopsi pemikir kanan, yaitu Carl Schmitt. Saya membahas selintas dalam tulisan saya mengenai Carl Schmitt itu siapa. Dia seorang teoritisi yang Jerman awal abad 20 yang kemudian mendukung Nazisme. Nah, Carl Schmitt itu sebenarnya mempunyai kritik yang tajam terhadap sistem parlemen dan Reichstag. Jadi menurut dia parlemen itu adalah sistem yang idealnya itu didasarkan kepada basis teorinya adalah bahwa dalam masyarakat yang liberal itu bisa maju kalau bisa menuju progres kalau pemerintahnya itu mau terbuka mendiskusikan kebijakan-kebijakannya